warahmatullahi wabarakatuh. Video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah metode numerik dengan dosen pengampu yaitu Ibu Tanti Jumaisarah Siregar MPD. Dalam video pembelajaran kali ini, kami akan membahas mengenai integrasi numerik, persoalan integrasi numerik, dan metode integrasi numerik. Integrasi numerik ialah menghitung secara numerik integral tentu untuk memperoleh jawaban hampiran atau aproksimasi. Jadi, integrasi numerik menghitung secara numerik integral tentu atau integral yang memiliki batas atas dan batas bawah untuk memperoleh jawaban hampiran. Selanjutnya, integrasi numerik dilakukan jika yang pertama, integral tidak dapat atau sangat sulit diselesaikan secara analitis. Contohnya, integral dengan batas bawah 0 dan batas atas 2 dari fungsi 2 ditambah cos 1 tambah x pangkat setengah per akar dari 1 tambah 0,5 sin x dikali e pangkat 0,5 dx. Yang kedua, fungsi yang diintegralkan tidak diberikan dalam bentuk analitis, tetapi secara numerik dalam bentuk data angka atau tabel, seperti contoh yang berada di bawah ini. Nama saya Muhammad Rifai. Di sini saya akan menjelaskan tentang persoalan integrasi numerik. Dalam integrasi numerik ini ada 3 pendekatan yang akan dibahas. Yang pertama itu pendekatan berdasarkan geometri integral tentu atau disebut dengan metode Pias. Kemudian pendekatan yang kedua itu adalah pendekatan yang berdasarkan polinom interpolasi atau yang disebut dengan metode Newton-Cotes. Dan yang ketiga adalah pendekatan yang dinamakan dengan pendekatan kuadratun. Nah, dalam pembahasan kali ini kami akan membahas pada bagian pendekatan yang pertama disebut dengan metode Pias. Nah, pada umumnya metode perhitungan integral secara numerik bekerja dengan titik-titik diskrit. Karena data yang ditabulasikan itu sudah berbentuk demikian. Maka secara alami, ia sesuai dengan kebanyakan metode integrasi numerik lainnya. Untuk fungsi menerus, titik-titik diskrit itu diperoleh dengan menggunakan persamaan fungsi yang diberikan untuk menghasilkan tabel nilai. Diumumkan dengan tafsiran geometri integral tentu, titik-titik pada tabel sama dengan membagi selang integrasi A, B menjadi n buah pias atau strip atau segmen. Rumus lebar tiap pias adalah H sama dengan B kurang A dibagi dengan N. B itu adalah batas atasnya, sedangkan A itu adalah batas bawahnya. Dan N itu adalah banyaknya jumlah pias. Titik-titik absis pias itu dinyatakan sebagai XR sama dengan A ditambah RH. R sama dengan 0, 1, 2, sampai dengan N. Dan nilai fungsi pada titik absis pias adalah integral R sama dengan Fxr. Nah, di kaidah integrasi numerik yang dapat diturunkan dengan metode Pias itu terbagi menjadi 3, yaitu ada segi 4, trapesium, dan titik tengah. Nah, yang pertama adalah kaidah segi 4. Nah, untuk gambarnya seperti ini. Untuk X0 ini adalah batas bawahnya dan X1 adalah batas atasnya. Dan untuk H ini adalah lebar satu piasnya. Untuk luas satu pias atau tinggi pias itu jika Fx0 maka integral dari Fx dx dengan batas bawahnya X0 dan batas atasnya X1 menghampiri H Fx0. Atau jika tinggi pias itu sama dengan Fx1 maka menjadi integral dari Fx dx
batas bawahnya x0 dan batas atasnya x1 menghampiri h f x1. Kemudian untuk mencari dari perhitungan dari untuk biasnya, dua rumus ini dijumlahkan, maka itu hasilnya menjadi 2 integral dari fx dx dengan batas bawahnya x0 dan batas atasnya x1 menghampiri h fx0 ditambah dengan fx1. Kemudian jika sudah dijumlahkan, maka tiap ruasnya itu dibagi dengan 2. Maka hasilnya menjadi fx dx. Maka hasilnya menjadi integral dari fx dx dengan batas bawahnya x0 dan batas atasnya x1 menghampiri h per 2 kali fx0 ditambah fx1. Kaidah segi 4 untuk satu bias dapat diperluas untuk menghitung beberapa bias. Maka rumusnya itu ialah L sama dengan integral dari fx dx dengan batas bawahnya a dan batas atasnya b. Untuk L itu sama dengan luas daerah integrasi dalam selang A, B. Luas daerah tersebut diperoleh dengan membagi selang AB menjadi N buah bias segi 4 dengan lebar H, yaitu bias dengan absis X0, X1, X1 dengan X2, X2 dengan X3, dan seterusnya sampai dengan bias Xn dikurang 1 dengan Xn. Nah, untuk lebih jelasnya nanti sama-sama kita lihat pada gambar kaidah segi 4 gabungan. Jumlah luas seluruh bias segi 4 itu adalah hampiran luas L. Maka kaidah integrasi yang demikian yang telah diperoleh disebut dengan kaidah segi 4 gabungan. Integral fx dx dengan batas bawahnya a dan batas atasnya b menghampiri h fx0 ditambah dengan h fx1 ditambah dengan h fx2 ditambah dan seterusnya sampai dengan h fxn dikurang 1 ditambah dengan integral dari fx dx dari a batas bawahnya a, batas atasnya b menghampiri fx1 ditambah fx2 ditambah fx3 ditambah dan seterusnya sampai dengan ditambah fxn. Setelah dijumlahkan untuk fx dx-nya itu menjadi 2 fx dx, integralkan maka menjadi 2 integral dari fx dx untuk dengan batas bawahnya a dan batas atasnya b menghampiri fx0 karena fx0 cuma 1 maka dia tetap menjadi fx0. Kemudian fx1 ditambah dengan fx1 hasilnya menjadi 2 fx1. Kemudian untuk yang lainnya sama juga dengan demikian dengan fx1 maka itu menjadi ditambah dengan 2 hfx2 ditambah dan seterusnya itu sampai dengan ditambah 2 hfx dikurang 1 ditambah hfxn. Kemudian setelah didapatkan hasilnya, kita sederhanakan dengan cara membagi 2 setiap ruasnya. Maka hasilnya menjadi integral dari fx dx dengan batas bawah a dan batas atas b menghampiri h per 2 fx0 ditambah h fx1 ditambah h fx2 ditambah dan terusnya sampai dengan h fx dikurang 1 ditambah h per 2 fxn. Maka kaidah gabungannya itu menjadi integral fx dx dengan batas bawah a, batas atas b
menghampiri H per 2, F0 ditambah 2, F1 ditambah 2, F2 ditambah, dan seterusnya sampai dengan 2 Fn dikurang 1 ditambah 2 Fn. Sama dengan F0 ditambah 2 sigma Fi tambah Fn. Dengan I dimulai dari 1 sampai dengan N dikurang 1. Dengan Fr sama dengan Fxr, dan R-nya itu sama dengan 0, 1, 2, sampai dengan N. Berikut ini adalah sebuah gambar dari kaidah segi 4 gabungan. Ini X0 ini adalah A-nya, dan Xn ini adalah B-nya. A itu batas bawahnya, dan B itu batas atasnya. Untuk aksis-aksisnya seperti ini: X0 dengan X1, X1 dengan X2, X2 dengan X3, sampai dengan X kurang 1 dan Xn. Kaidah segi 4 ini sama dengan kaidah trapesium, maka untuk contoh soal akan disampaikan pada saat penjelasan dari kaidah trapesium yang akan dijelaskan oleh teman saya. Kaidah trapesium. Kaidah trapesium merupakan metode integrasi numerik yang didasarkan pada penjumlahan segmen-segmen berbentuk trapesium. Yang pertama itu, apabila sebuah integral didekati dengan metode trapesium dengan satu bias atau satu segmen saja. Misalkan di dalam diagram Cartesius terdapat sebuah fungsi y sama dengan fx. Fungsi tersebut dibatasi oleh x0 dan x1. Maka integral fungsi fx di mana x dari x0 sampai x1 itu menghampiri luas di bawah kurva. Karena menggunakan kaidah trapesium atau trapezoida, luas di bawah kurva dibentuk dalam bentuk trapesium, di mana kita ketahui bahwa luas trapesium adalah jumlah dua garis sejajar dikali tinggi dibagi 2. Jumlah garis sejajar dari kurva ini kita ketahui bahwa fx0 dan fx1. Lalu tingginya yaitu dari x0 sampai x1 yang kita tulis dengan h dibagi 2. Jadi dapat dituliskan sebagai berikut. Integral dari fungsi fx dx di mana x dari 0 sampai x1 menghampiri h per 2 dikali fx0 ditambah fx1, di mana h sama dengan x1 dikurang x0 atau batas atas dikurang batas bawah per n, dan x1 atau titik absis x1 sama dengan x0 ditambah h. Contohnya, gunakan metode trapesium satu bias untuk menghitung integral e pangkat x dx dari 0 sampai 4. Nah, kita ingat kembali bahwa h sama dengan x1 dikurang x0 dibagi n, di mana x1 yaitu batas atas, 4 dikurang x0 batas bawahnya 0 dibagi n. N-nya itu adalah banyak bias. Di sini kita gunakan satu bias, maka n-nya itu 1. Jadi kita ketahui bahwa h-nya itu adalah 4 dikurang 0, 4 dibagi 1 sama dengan 4. Jadi h sama dengan 4. Jadi integral e pangkat x, integral dari fungsi e pangkat x dx dari 0 sampai 4 menghampiri, hanya tadi kita dapat 4, jadi kita substitusikan nilainya 4 dibagi 2 dikali fx0. Fx-nya e pangkat x, kita substitusikan nilai x0-nya 0. Jadi e pangkat 0 ditambah fx1. Kita substitusikan nilai x1-nya 4 ke dalam fungsi e pangkat x, jadi e pangkat 4. Nah, selanjutnya 4 dibagi 2, e pangkat 0, 1, dan e pangkat 4, 54,59815.
Selanjutnya 1 tambah 54,59815 itu menghasilkan 55,59815. Dikali 2 menghasilkan 111,1963. Jadi nilai dari E pangkat X dx dari batas bawah 0 dan batas atas 4 menghampiri 111,1963. Selanjutnya, bila selang A, B dibagi atas N buah pias trapesium, kaidah integrasi yang diperoleh adalah kaidah trapesium gabungan. Nah, di sini N buah pias maksudnya adalah lebih dari satu buah pias. Maka kita dapat menghitung nilai integrasinya, nilai integrasi fx dx dari A sampai B, dari A sampai B, menghampiri. Yang pertama itu kita hitung pias yang pertama, yaitu dari integral dari x0 dari batas bawah x0 sampai x1 fx dx ditambah pias yang kedua itu kita jumlahkan dengan pias yang kedua. Pias yang kedua itu dimulai dari x1 sampai x2 fx dx tambah seterusnya sampai pada pias yang terakhir, yaitu dari xn kurang 1 sampai xn fx dx. Nah, kita sudah ketahui di awal menggunakan rumus luas trapesium, maka kita ketahui bahwa integral x0 dari x0 sampai x1 fx dx ini adalah h/2 dikali fx0 tambah fx1, yaitu seterusnya kita tinggal tambahkan pias yang kedua, yaitu h/2 dikali fx1 tambah fx2 tambah seterusnya sampai pias yang terakhir, yaitu h/2 dikali fxn kurang 1 tambah fxn. Sedangkan h/2-nya keluar atau kita sederhanakan menjadi h/2 dikali fx0 ditambah 2fx1. 2fx1 ini didapatkan dari fx1 ditambah fx1 menghasilkan 2fx1. Nah, begitu juga selanjutnya 2fx2 ini kita dapat dari fx2 tambah fx2. Tambah seterusnya sampai 2fxn kurang 1 ditambah fxn. Selanjutnya kita bisa mengeluarkan 2-nya menjadi h/2 dikali fx0 tambah 2 dikali fx1 tambah fx2 tambah seterusnya tambah fxn kurang 1 ditambah fxn. Jadi dapat kita simpulkan bahwa integral dari A sampai B fx dx menghampiri h/2 f0 tambah nilai dari 2 fx1 sampai fxn kurang 1 ini bisa kita simbolkan dengan sigma. Jadi 2 sigma i sama dengan 1 sampai n kurang 1 fi tambah fn. Dengan fr itu atau fn itu sama dengan fxn dan r itu sama dengan 0,1,2, sampai dengan n atau i itu sama dengan bisa 0, 1, 2 sampai ke n. Juga kita dapat ketahui bahwa rumus kaidah segi 4 yang sudah dijelaskan tadi sama dengan kaidah trapesium. Cuma bedanya adalah beda di awal dalam pembuktian rumusnya. Contohnya, hitunglah integral dari fungsi e pangkat x dx dari 1,8 sampai 3,4 dengan kaidah trapesium. Ambil h sama dengan 0,2. Perkirakan juga batas-batas galatnya. Jadi di sini saya akan menghitung nilai integralnya saja. Selanjutnya batas-batas galatnya akan dilanjutkan oleh teman saya nantinya. Yang pertama itu kita ketahui fungsi integralnya yaitu e pangkat x. Selanjutnya kita akan menghitung jumlah piasnya. Nah, jumlah piasnya itu n sama dengan b kurang a atau batas atas dikurang batas bawah dibagi h. H itu 0,2. Jadi 3,4 dikurang 1,8 dibagi 0,2 itu menghasilkan 8. Jadi kita ketahui n-nya itu atau banyak piasnya itu adalah 8. Selanjutnya
kita mencari nilai XR dan FXR. Karena kita ketahui tadi biasnya 8, maka R-nya itu dari 0 sampai 8. Selanjutnya itu cara mencari XR-nya itu XR0 sama dengan 1,8. Dan 1,8 ini dari batas bawahnya. Selanjutnya cara mencari XR1 yaitu XR0 1,8 ditambah HH tadi 0,2 menghasilkan 2,0. Selanjutnya itu mencari XR2. Mencari XR2 ini berarti XR1 ditambah H, yaitu 2,0 ditambah 0,2 menghasilkan 2,2. Dan seterusnya sampai N jumlah bias, yaitu sampai 8 bias. Selanjutnya cara mencari FXR adalah kita tinggal substitusikan nilai fungsi E pangkat X ke dalam nilai XR-nya. Tadi E pangkat X berarti E pangkat 1,8. Hasilnya itu 6,050. Selanjutnya itu FXR1 sama dengan E pangkat 2,0, yaitu sama dengan 7,389. Nah, FXR2-nya berarti E pangkat 2,2 sama dengan 9,025. Selanjutnya hingga 8 bias dengan cara yang sama. Selanjutnya kita dapat menghitung nilai integrasinya. Nah, kita harus ingat kembali rumus mencari nilai integral dengan N jumlah bias atau biasnya lebih dari 1. Nah, selanjutnya integral dari E pangkat X dx dari 1,8 sampai 3,4 menghampiri H/2 dikali F0 tambah 2 sigma I sama dengan 1, 8 kurang 1, berarti N-nya tadi 8, berarti 8 kurang 1, Fi tambah Fn, berarti F8. Selanjutnya, H/2 dikali F0 tambah 2 dikali sigma I sampai 8 kurang 1, 7, berarti sigma F1 sampai F7, berarti 2 dikali F1 tambah F2, F3 sampai F7, baru kita jumlahkan dengan F8. Nah, kita masukkan nilainya. H tadi diketahui 0,2 dibagi 2. F0-nya tinggal kita substitusikan. F0 tadi 6,050 tambah 2 dikali F1-nya 7,389. F2-nya 9,025. Nah, hingga F7-nya yaitu kita substitusikan 24,533. Tambah F8. F8-nya itu ya 29,964. Lalu 0,2 dibagi 2 itu adalah 0,1. Kita jumlahkan tadi 7,389 ditambah 9,025 tambah sampai 24,533 itu menghasilkan 101,965. Selanjutnya kita kalikan 2 dikali 101,965 itu menghasilkan 203,930. Nah, tinggal kita jumlahkan 2,050 tambah 203,930 tambah 29,964 dikali 0 dikali 0,1, yaitu hasilnya 23,994. Jadi nilai integral dari E pangkat X dx dengan batas bawah 1,8 sampai dan batas atas 3,4 itu menghampiri nilai 23,994. Baiklah, saya Marwa Mahfuzah Harahap sebagai pemateri keempat akan menjelaskan tentang galat metode Pias dan galat kaidah trapesium. Yang pertama yang akan saya bahas adalah galat metode Pias. Misalkan, I adalah nilai integrasi sejati dan I aksen adalah nilai integrasi secara numerik. Maka galat hasil integrasi numerik didefinisikan sebagai E sama dengan I dikurang I aksen. Untuk penurunan galat, kita tinjau galat integrasi di dalam selang 0, H, yang mana I sama dengan integral 0 hingga H fx dx.
Kemudian yang kedua adalah galat kaidah trapesium. Perhatikan gambar tersebut. Di situ terdapat bagian yang terarsir, yang mana seharusnya itu tidak terhitung karena tidak di bawah garis fungsi fx. Akan tetapi malah terhitung. Hal ini disebabkan karena bentuknya jadi trapesium. Maka daerah yang diarsir tersebut dimunculkan. Jadi, yang disebut dengan galat adalah daerah yang diarsir. Kemudian, galat untuk satu buah pias dirumuskan dengan E sama dengan integral 0 hingga H fx dx dikurang H per 2 f0 ditambah f1. Kemudian untuk galat total dirumuskan dengan E total sama dengan min H kuadrat per 12 B dikurang A F turunan kedua dari T. Kemudian kita masuk pada contoh soal. Hitung integral 1,8 hingga 3,4 E pangkat X dx dengan kaidah trapesium. Ambil H sama dengan 0,2. Perkirakan juga batas-batas galatnya. Gunakan 5 angka bena. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Perlu kita ketahui, untuk menyelesaikan contoh soal ini, kita perlu mencari nilai integrasi numerik dan nilai integrasi sejatinya. Yang pertama akan kita cari adalah nilai integrasi numeriknya. Pada pembahasan contoh soal mengenai kaidah trapesium sebelumnya, yang dibahas oleh rekan saya Fania Retna Syahrani, sudah dijelaskan bagaimana cara mendapatkan nilai dari integrasi numeriknya, sehingga dapat kita ketahui bahwa nilai integrasi numeriknya adalah integral 1,8 hingga 3,4 E pangkat X dx hampir sama dengan 23,994. Kemudian akan kita lanjutkan untuk mencari nilai integrasi sejatinya. Integral 1,8 hingga 3,4 E pangkat X dx sama dengan E pangkat X, di mana batas bawahnya adalah 1,8 dan batas atasnya adalah 3,4. Kemudian kita substitusikan batas atas dikurang batas bawahnya, sehingga kita dapatkan E pangkat 3,4 dikurang E pangkat 1,8 sama dengan 29,964 dikurang 6,050 sama dengan 23,914. Kemudian kita akan mencari galat kaidah trapesiumnya, yang mana rumusnya adalah E sama dengan min H kuadrat per 12 B dikurang A F turunan kedua T dengan batas T lebih besar dari 1,8 lebih kecil dari 3,4. Karena fx sama dengan E pangkat X, F turunan pertama X sama dengan E pangkat X, dan F turunan kedua dari X sama dengan E pangkat X, maka E sama dengan min 1 per 12 dikali 0,2 kuadrat dikali 3,4 dikurang 1,8 E pangkat X. Dengan batas T lebih besar dari 1,8 dan lebih kecil dari 3,4. Karena fungsi fx sama, maka secara monoton di dalam selang 1,8 dan 3,4, maka kita dapat menentukan batas-batas galatnya. E sama dengan min 1 per 2 dikali 0,2 kuadrat dikali 3,4 dikurang 1,8, di mana ketika E pangkat 1,8 yang merupakan batas bawah itu berarti galat minimum.
yang menghasilkan min 0,0323. Ketika E pangkat 3,4 di mana merupakan batas atas, itu berarti galat maksimum, sehingga menghasilkan min 0,1598. Atau E lebih besar dari min 0,0323, lebih kecil dari min 0,1598. Di sini nilai sejati I harus terletak di antara 23,994 dikurang 0,1598 sama dengan 23,834 dan 23,994 dikurang 0,0323 sama dengan 23,962. Nilai integrasi sejatinya adalah 23,914 yang memang terletak di antara 23,834 dan 23,962. Jadi, galat hasil integrasi integral 1,8 hingga 3,4 E pangkat X dx adalah E sama dengan I dikurang I aksen. E sama dengan 23,914 dikurang 23,944 sama dengan min 0,030. Yang mana itu terletak di antara galat minimum dan galat maksimum. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang kaidah titik tengah. Luas untuk satu piasnya adalah integral batas bawah x0, batas atas x1, fx dx hampir sama dengan hf x0 ditambah h per 2, hampir sama dengan hf x setengah. Pada gambar di atas, maka dapat kita katakan kaidah titik tengah gabungannya adalah integral batas bawah A, batas bawah B, fx dx hampir sama dengan integral batas bawah x0, batas atas x1, fx dx ditambah integral batas bawah x1, batas atas x2, fx dx ditambah seterusnya sampai dengan ditambah integral batas bawah xn dikurang 1 batas atas xn fx dx hampir sama dengan hf x setengah ditambah hf x3 per 2 ditambah hf x5 per 2 tambah sampai seterusnya hingga ditambah hf xn dikurang setengah. Hampir sama dengan H F setengah ditambah F3 per 2 ditambah sampai seterusnya tambah Fn dikurang setengah. Hampir sama dengan H sigma I sama dengan 0 N dikurang 1 Fi ditambah setengah. Dalam hal ini Xi setengah sama dengan A ditambah R ditambah setengah kali H, dan Fr tambah setengah sama dengan F X R ditambah setengah, dengan R sama dengan 0, 1, 2, sampai seterusnya hingga N dikurang 1. Dari soal tadi diketahui bahwa H sama dengan 0,125, A sama dengan 0, B sama dengan 1, dengan A itu batas bawah dan B-nya batas atas. Untuk mencari jumlah piasnya, kita bisa menggunakan N sama dengan B dikurang A per H. Lalu kita mensubstitusikan nilai B, A, dan H-nya, sehingga kita menghasilkan N sama dengan 8. Lalu kita membuat garis bilangan, di mana titik awalnya itu 0 dan titik akhirnya itu 1. Dengan langkahnya tadi 0,125.
Sehingga R tadi itu kan 0 sampai dengan 8. Lalu kan kita di sini ingin menggunakan kaidah titik tengah, sehingga kita harus memperhatikan titik tengahnya. Maka R ditambah setengah itu harus ada. Berarti R untuk 0 ditambah setengah sama dengan 1/2. R untuk 1 ditambah setengah itu 3/2 sampai dengan seterusnya. Lalu, untuk mencari nilai XR, kita bisa memperhatikan dari titik 0 sampai 0,125 itu ada titik tengah. Dan titik tengah itu disebut dengan XR ditambah setengah. Kita bisa mencari nilainya itu dengan menggunakan XR ditambah setengah sama dengan A ditambah R ditambah setengah dikali H. Lalu kita mensubstitusikan nilai H, nilai R ditambah setengah, dan nilai H-nya. Lalu kita menghasilkan nilai XR ditambah setengahnya itu pada tabel. Setelah kita mencari nilai XR ditambah setengah, lalu kita mencari nilai FXR ditambah setengah dengan fungsi yang sudah diketahui tadi, yaitu 1/1 ditambah X. Lalu kita mensubstitusikan nilai X yang ada pada tabel, yaitu XR ditambah setengah, sehingga kita menghasilkan FXR ditambah setengah yang ada pada tabel. Lalu setelah kita mendapatkan XR ditambah setengah dan FXR ditambah setengahnya, kita masuk ke rumus selanjutnya, yaitu pendekatan integral. Integral batas bawah 0, batas atas 1, 1/1 ditambah X dx hampir sama dengan H sigma I batas bawah I sama dengan 0 sampai N dikurang 1. Fi ditambah setengah hampir sama dengan H sigma I sama dengan 0 sampai dengan 7. Kenapa 7? Karena N-nya 8 dikurang 1 sama dengan 7. Fi ditambah setengah. Lalu kita mensubstitusikan nilai H dan nilai sigma, yaitu nilai Fx R ditambah setengah tadi, ke dalam rumus, sehingga kita menghasilkan hampir sama dengan 0,69266. Nah, sehingga inilah nilai kaidah titik tengah dari fungsi integral batas bawah 0 sampai batas atas 1, 1/1 ditambah X dx. Baiklah, untuk materi selanjutnya ialah galat kaidah titik tengah. Galat untuk satu buah pias adalah E sama dengan integral batas bawah 0 batas atas H Fx dx dikurang Hf setengah. Dengan cara penurunan yang sama seperti pada kaidah trapesium, dapat dibuktikan bahwa E hampir sama dengan H pangkat 3/24 F double aksen T. Galat untuk seluruh pias adalah E total hampir sama dengan H pangkat 3/24 F double aksen T hampir sama dengan H pangkat 2/24 B dikurang A F double aksen T sama dengan OH pangkat 2. Dapat dilihat bahwa galat integrasi dengan kaidah titik tengah sama dengan setengah kali galat pada kaidah trapesium, namun berbeda tanda. Dengan kata lain, kaidah titik tengah lebih baik daripada kaidah trapesium. Sayangnya, kaidah titik tengah tidak dapat diterapkan jika fungsi fx tidak diketahui secara eksplisit. Hanya tersedia data berupa tabel titik-titik saja, sebab kita tidak dapat menghitung nilai tengah fr ditambah setengah. Baiklah, untuk mencari galat kaidah titik tengah, kita harus mencari terlebih dahulu solusi dari fungsi, yang dimana integral batas bawah 0 sampai 1, 1/1 ditambah X dx, kita misalkan dengan pemisalan T sama dengan 1
ditambah X dx sama dengan dt. Maka integral batas bawah T sampai 1 per T dt sama dengan ln 1 ditambah X batas bawah 0 batas atas 1 sama dengan ln 1 ditambah 1 dikurang ln 1 ditambah 0. Hasilnya sama dengan 0,69315. Jadi, galat dari kaidah titik tengah adalah, kita masukkan rumusnya, E sama dengan integral batas bawah 0 sampai H, fx dx dikurang hf setengah. Sama dengan yang dimana nilai fx ya itu dari hasil solusinya 0,69315 dikurang hf setengah itu hasil dari kaidah titik tengah yang sebelumnya, yaitu 0,69266. Jadi hasilnya ialah 0,00049.